Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Untuk kesempatan kali ini kita akan tampilkan pendeta Abraham bin Moses, pendeta yang sudah menjadi tersangka penista agama yang sekarang ada di Amerika. Ini membahas tentang jihad, ya, membahas tentang ajaran agama orang lain, tetapi di ujung ceramahnya Abraham bin Moses ini menyelewengkan pembahasan tersebut. Materi yang saya janjikan kemarin, materi kedua ini adalah tentang jihad. Jihad artinya berjuang di jalan Allah. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah, di jalan Allah. Dan itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Jihad itu di Indonesia akhirnya dibuat sedemikian rupa bahwa seolah-olah jihad itu bukan berperang. Mereka menghaluskan jihadnya itu, bahwa inilah jihad yang benar, kata mereka. Jihadnya misalnya seorang suami berjuang untuk menyiapkan makan dan minum anak istrinya, itu juga berjihad. Seorang pegawai negeri tidak mau melakukan kecurangan, tidak mengambil keuntungan dari kepegawaiannya, itu juga berjihad. Seorang petani, dia bekerja keras di mana-mana, itu dia juga berjihad. Dia seorang sopir, dia nyetir kendaraannya, itu juga berjihad, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang benar Al-Quran ini. Nah, supaya saudara-saudara tidak salah kaprah bahwa berjihad itu adalah di medan peperangan. Nah, itu namanya jihad. Di luar itu ya bukan jihad itu. Nah, itulah tadi sahabat ya, ceramah dari pendeta Abraham bin Moses yang membahas tentang jihad. Tetapi dikatakan di situ yang namanya jihad, kata pendeta Abraham bin Moses, jihad itu ya perang, katanya seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu sahabat ya. Bahkan ketika Rasulullah itu ketika ditanya jihad apa yang paling berat, itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, disitulah lalu dipelintir dan diselewengkan oleh pendeta Abraham bin Moses. Jihad ketika berperang itu memang betul ketika dalam kondisi peperangan, semisal bangsa Indonesia diserang oleh penjajah Belanda. Nah, disitulah umat Islam di Indonesia itu wajib jihad, berperang melawan penjajah tersebut. Ya, dengan pegikan Allahu Akbar, merdeka atau mati, mereka berperang, mereka berjihad karena telah dijajah. Nah, itu konteks jihad di dalam berperang. Tetapi ketika sudah dalam keadaan damai, jihad yang sebenarnya itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, itulah jihad yang paling berat menurut Rasulullah SAW. Jadi di sini ada pemelintiran dan penyelewengan yang dilakukan oleh pendeta Abraham bin Moses. Nah, sahabat, mari kita simak video dari Habib yang menjelaskan tentang jihad tersebut. Mari kita simak. Al-Baginda Rasulullah SAW memberikan bendera kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam peperangan Khaybar. Masa berjalan untuk melawan kepada Yahudi. Apa pesanan Nabi? Ya Ali, la an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Hai Ali, dengan Allah menjadikan engkau sebab hidayah untuk orang lain lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah seisi bumi ini. Bermakna, ya Ali, walaupun engkau pergi nak berperang, jadikan misi utamanya
ingin memberi hidayah. Tengah jihad nak pegang senjata nih, kata Nabi, ajaklah mereka supaya dia memeluk kepada agama Islam. Misi utamanya adalah menyampaikan Islam kepada mereka. Jihad maknanya lebih luas daripada hanya terhad untuk dikatakan dengan mengangkat senjata sahaja, tetapi mempunyai makna termasuk jihad informasi, jihad dakwah. Kalau jihad itu hanya ingin bunuh orang saja, ya kita pada akhirnya membenarkan tuhmahan bahwasanya Islam ini agama yang tidak tersebar kecuali dengan pedang. Walaupun realitinya sepanjang perjalanan sejarah tidak pernah ada agama yang tersebar bukan dengan pedang seperti mana tersebarnya agama Islam. Satu ketika dahulu dalam peperangan salib, ketika ditawan oleh Kristen, dikumpulkan kaum muslimin di dalam masjid yang kononnya diberi keamanan, jaminan, yang pada akhirnya masing-masing disembelih sampai darah itu sampai pertengahan betis, banjir darah daripada banyaknya kaum muslimin yang dipandai. Saat Salahuddin Al-Ayyubi menang peperangan, merampas Baitul Maqdis, orang-orang Kristen diberi keamanan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sehingga mereka mendapatkan haknya, termasuk tentara-tentara pembunuh yang dahulunya banyak membunuh itu, mendapatkan hak masing-masing dan tidak dibalas bunuh oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Agaknya kalau motifnya motif dendam, ya akan dibuat hal yang sama. Tapi ini misinya misi dakwah. Misinya bukan misi dendam. Misinya misi nak jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyebarkan agama ini. Dan ini tidak dimainkan peranan emosional dan perasaan masing-masing. Apa yang menyebabkan para penguasa raja-raja dahulu, termasuk di tanah Melayu ini, yang menyebabkan mereka akhirnya menjadi penaung dan kepada agama? Kalau bukan oleh karena cara berdakwah yang disampaikan oleh pendakwah diterima oleh mereka, tak ada pertumpahan darah. Dan ianya bukan hanya slogan sesiapa sahaja boleh mengumandangkan jihad, ikut punya suku sendiri. Nah sahabat, ternyata jihad itu tidak hanya berperang, tetapi jihad yang terpenting adalah jihad bagaimana kita berdakwah, kita beribadah, kita bekerja, itu termasuk juga berjihad. Jihad dalam konteks berperang itu adalah ketika di dalam masa peperangan. Kalau di Indonesia ya sudah jelas itu ketika di zaman ada penjajahan ya, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Nah di dalam konteks penjajahan atau peperangan itu kita wajib berperang. Nah itulah jihad. Di dalam konteks peperangan maka wajib hukumnya untuk berperang karena kita dijajah. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.